Perkenalkan, nama saya Andika Octavianto dengan 3 digit PIN terakhir yaitu 026. Perkenalkan, nama saya Owen Sita Karmanto dengan 3 digit NIM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Arya Purnama Yudhistira dengan PIN 3 digit terakhir 017. Perkenalkan, namaku Amira Izati dengan 3 digit PIN terakhir 014. Halo, nama aku Aisyah Wijanugroho dengan 3 digit PIN terakhir 018. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan jaringan komputer dan internet protokol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi, aku Aisyah. Di sini aku akan memulai untuk presentasi menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer dan internet protokol. Pertama-tama kita harus kenalan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer itu? Di sini kita bisa lihat jaringan komputer adalah interkoneksi perangkat-perangkat komputer seperti PC, perangkat mobile, printer, dan lain-lain. Dari banyaknya perangkat ini dihubungkan oleh perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router. Jadi ini interaksi antar dua perangkat visual dan perangkat jaringan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi antar komputer. Nah, di sini ada gambar komputer A dan komputer B. Jadi komunikasinya adalah komputer A itu mentransfer data ke komputer B dengan dibantu oleh internet. Lalu komputer itu berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan aturan yang disebut dengan protokol. Jadi aturan di dalam komunikasi komputer ini disebut dengan protokol. Dan agar komunikasi reliable dibutuhkan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Misalnya, di sini ada 4, ada bit error correction. Nah, ini terjadi jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim. Lalu yang kedua ada retransmission. Jika ada suatu segmen atau suatu paket data yang hilang atau loss, maka transmission ini segmen yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga ada routing untuk merutekan data antar jaringan. Dan yang terakhir ada switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan yang sama. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang medium jaringan. Pada garis besarnya, medium jaringan ini terbagi menjadi dua, yakni wired dan wireless. Pasti kalian nggak asing dengan yang namanya wireless, teman-teman. Di sini aku akan jelasin sedikit tentang wired. Ini singkat saja, wired itu jaringan yang dihubungkan dengan kabel. Seperti yang tertulis di PPT, komputer terhubung satu sama lain menggunakan kabel atau kawat, misalnya kabel unsealed dan twice unpair atau UTP, dan fiber optik atau koaksial. Nah, intinya komputer-komputer yang menyediakan visual itu jaringannya terhubung dengan router yang disambungkan oleh kabel. Nah, berbanding terbalik nih dengan wireless. Wireless itu jaringan yang terhubung satu sama lain menggunakan sinyal radio atau frekuensi tertentu yang bisa kita relate dengan sehari-hari ya. Misalnya kita kalau nggak punya internet, itu kita minta hotspot ke teman. Itu kan kita nggak perlu kabel tuh untuk menyambungkan internet dari device satu ke device yang lain. Kita cukup hanya menekan hotspot, maka sinyal yang ada di handphone kita akan tersambung ke handphone teman kita. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Purnama Yudhistira. Saya berasal di Bangladesh. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN ini merupakan sebuah jaringan komputer dalam satu wilayah administrasi, misalnya dalam satu ruangan, kantor, ataupun kampus. Yang kedua ada Body Area Network atau BAN, yaitu jaringan nirkabel dari perangkat komputasi yang dapat dikenakan. Perangkat ini dapat ditempatkan di tubuh manusia atau permukaan yang dipasang pada tubuh manusia dalam posisi tertentu. Contohnya pada di HP ini ada stopwatch yang fungsinya untuk mengukur waktu. Nah, ketika biasanya orang-orang berbuat olahraga. Selanjutnya
ada Wide Area Network atau WAN, yaitu sebuah jaringan yang memiliki jangkauan luas seperti dalam suatu wilayah kampus. Ada kampus A, ada kampus B, ada kampus C. Nah, dalam salah satu kampus ini ada yang menggunakan suatu jaringan dan menghubungkan dari kampus A, kampus B, dan kampus C. Yang kedua ada Personal Area Network atau PAN, yang merupakan jaringan kecil yang menghubungkan perangkat teknologi dalam jangkauan terbatas hanya beberapa meter, seperti dalam penggunaan Wi-Fi, yaitu hotspot, ataupun penggunaan Bluetooth. Selanjutnya ada Low Power Wide Area Network atau LPWAN, yaitu teknologi jaringan yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Contohnya ada penggunaan atau pemantauan lampu lalu lintas, pemantauan kesehatan bangunan, pemantauan kualitas udara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di antara jenis-jenis jaringan yang saya sebutkan tadi ada internet. Nah, internet ini adalah seluruh pusat atau tinggi dari jenis-jenis jaringan yang saya sebutkan tadi. Internet merupakan sebuah sistem jaringan komputer global yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Ada beberapa protokol, yaitu pertama User Instagram Protocol, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Owencita Karmanto dengan 3 digit NIM terakhir 011. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama ada protokol layer, lalu yang kedua ada application layer, dan yang ketiga ada transport layer. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan protokol layer. Dalam konteks jaringan komputer, protokol layer biasanya mengacu pada lapisan-lapisan protokol yang saling bekerjasama untuk memungkinkan komunikasi data antar perangkat. Lapisan-lapisan ini membentuk sebuah tumpukan, seperti yang bisa dilihat sini ada 7 tumpukan untuk model OSI, dan pada model TCP atau IP terdapat 4 tumpukan. Semuanya ini saling terstruktur, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui sendiri, model protokol yang paling umum digunakan adalah model OSI atau Open System Interconnection dan model TCP atau IP. Keduanya memiliki lapisan berbeda-beda, tetapi pada dasarnya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Selanjutnya di sini ada application layer. Application layer sendiri adalah lapisan teratas pada model OSI dan TCP atau IP, seperti bisa dilihat di gambar sini. Nah, ini di TCP atau IP ini lapisan pertama yang teratas sendiri, sedangkan di OSI model ini yang paling atas sendiri, yang warna hijau ini. Nah, application layer ini adalah sebuah lapisan teratas dalam model OSI dan TCP/IP, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan jaringan mendasarnya. Dengan kata lain, application layer memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan jaringan. Di sini ada banyak, namun yang kita ambil sebagai contohnya di sini ada 2, yaitu HTTP dan juga SMTP. Nah, protokol-protokol pada application layer ini berhubungan dengan aplikasi pengguna, misalnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu aplikasi yang berhubungan dengan World Wide Web, misalnya web service dan Hypertext Document Viewing, digunakan untuk transfer data antara browser web dan server web. Untuk yang kedua di sini ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengirim email Dynamic Host Configuration Protocol untuk memperoleh alamat internet dan konfigurasi komputer lainnya secara dinamis, dan lain-lain. Protokol layer ini mendefinisikan aturan-aturan seperti cara merepresentasikan data, format data, encoding, enkripsi, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengirim data tersebut. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas transport layer. Nah, transport layer sendiri yang kita bahas ini terletak pada model OSI. Letaknya ada di sini, bagian keempat, segmen 4 ini. Nah, transport layer adalah lapisan keempat pada OSI layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host.
Pada proses penyampaian data ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Nomor port merupakan soket jaringan berupa alamat identifikasi proses komunikasi. Itu saja, pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang internet layer. Nah, internet layer di sini itu memiliki protokol-protokol dengan fungsi utama, yaitu mengatur mekanisme pengalamatan komputer dan meruntuhkan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Kemudian ada network access layer. Dalam network access layer ini memiliki protokol-protokol yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer di jaringan yang sama, seperti mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirimkan data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain, atau yang biasa kita kenal dengan shared medium. Kemudian ada melakukan pengecekan integritas data, seperti error checking dan sinkronisasi data. Kemudian yang paling umum itu ada protokol yang memiliki standar IEEE 802, IEEE 802.3 atau yang biasa kita kenal Ethernet LAN. Kemudian ada IEEE 80211 atau yang biasa kita sebut dengan wireless LAN. Selain itu, kita juga memiliki protokol atau teknologi lain di layar ini, seperti Zigbee, Bluetooth, RFID, dan lainnya. Kemudian di sini kita tiba di slide rangkuman. Jadi di slide rangkuman ini adalah pelajaran-pelajaran yang sudah kita rangkum di materi ini tadi, yaitu komputer dalam jaringan terhubung dengan medium wired atau wireless. Kemudian komputer-komputer dalam satu area tertentu terhubung satu sama lain secara langsung dalam local area network atau LAN. LAN di sini dapat terhubung dengan jaringan atau LAN lain yang membentuk WAN. Salah satu wujud WAN adalah internet yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dalam internet, komputer berkomunikasi menggunakan sekumpulan protokol internet yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi ke dalam 4 layer. Nah, 4 layer di sini itu ada application, ada transport, ada internet, ada network access layer. Sekian dari materi yang disampaikan tadi beserta rangkumannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Tavianto dan selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi internet. Di sini contohnya yaitu ada web browsing. Web browsing itu seperti Chrome, Firefox, Google, Microsoft Edge, dan lain-lain. Dan email ini contohnya seperti Gmail dan juga email dan lain-lain. Dan itu file transfer. File transfer ini ada tipenya seperti IMAP, SMTP, dan juga selanjutnya map navigation, yaitu Google Maps atau Waze. Nah, selanjutnya yaitu video and music streaming seperti Spotify, Samsung Music, Amazon Music, atau YouTube Music. Selanjutnya yaitu multiplayer games, ya seperti game online pada umumnya seperti Mobile Legends dan lain-lain. Selanjutnya contoh aplikasi internetnya ada chat and conference, yaitu seperti Zoom maupun Google Meet. Nah, contoh penerapan aplikasi internet, kami memilih email yaitu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan mengirim email. Yang pertama, buka aplikasi browser yang ada di komputer, terserah mau Chrome, mau Edge, mau Firefox bisa. Lalu kita buka menu Gmail pada akun yang dimiliki. Nah, setelah masuk ke Gmail, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk ke bagian tampilan seperti ini, kita bisa klik kotak merah ini, kompos ini, atau tulis dalam bahasa Indonesianya. Lalu pengguna bisa membuat atau menulis pesan yang akan dikirimkan.
Nah, setelah pesannya sudah ditulis, kita akan mencantumkan alamat email pengguna dan juga penerima kita. Berikutnya, pengguna bisa mengisi subjek email yang dikasih pesan di sini, ini isi pesannya. Kemudian pengguna, nah ini nulis ini tadi. Terus yang ketujuh, dalam di Gmail ini kita bisa melampirkan dokumen maupun video, foto. Nah, jika sudah selesai, kita klik yang namanya ini send ya. Nah, setelah itu ada requirement dalam Gmail-nya itu. Ada 4, yaitu ada yang pertama application layer. Nah, alamat IP dari DNS server pada Gmail yaitu smtp.gmail.com sebagai menjadi alamat IP. Nah, alamat SMTP Gmail yaitu smtp.gmail.com untuk pengiriman emailnya. Nah, sedangkan untuk alamat server IMAP atau POP3 contohnya seperti ini, imap.gmail.com. Kalau di POP3, servernya POP3 yaitu pop.gmail.com. Nah, dalam email pengirim dan penerima langsung di Gmail-nya bisa menggunakan format ini. Nah, selanjutnya bagian transport layer. Port yang digunakan dalam SMTP Gmail yaitu ada port 465 SSL dan ada port 587 TLS. Terus yang kedua port IMAP yang digunakan untuk Gmail yaitu 993. Yang ketiga yaitu port yang digunakan untuk POP3 atau Post Office Protocol versi 3 untuk penerimaan email yaitu port 995. Nah, transport protokolnya yang digunakan pada transport layer Gmail ada yang pertama yaitu menggunakan TCP untuk pengiriman email, sedangkan untuk sebagai pengambilan email oleh penerima menggunakan IMAP atau POP3. Nah, selanjutnya bagian internet layer. Pada internet layer yaitu IP address komputer pengirim, misalnya 192.168.1.10, ini kalau di jaringan lokal. Nah, sedangkan untuk penerapan pada IP address penerima harus berbeda dengan IP-nya kita. Nah, kalau misalnya IP server di SMTP Gmail itu misalnya ada 774.105.200.199. Nah, selanjutnya yaitu IP address router atau gateway yang menghubungkan pengirim ke internet. Nah, selanjutnya pada network access layer yang keempat ini. Pada network access layer ini MAC address komputer atau perangkat itu bisa dituliskan kode seperti ini dari bawaan perangkat masing-masing. Nah, MAC address dari router jaringan lokal pengirim yang menghubungkan ke internet. Yang poin ketiga yaitu MAC address router penerima jika berada dalam jaringan lokal. Berikut merupakan sumber-sumber yang kita ambil dari internet. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih.